Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita akan membahas tentang berita atau postingan dari sumbernya yaitu rminubanten.or.id. Ya. Saya ambil kisah ini, kenapa kita ambil kutipan dari postingan yang ada di situs resmi dan dengan judulnya yaitu pakar DNA Yaman. Ini pakarnya langsung ya, DNA dari Yaman langsung. Namanya Dr. Abdullah Al-Suhaibi. Sebut Habib bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini beritanya ya guys. Sumbernya adalah resmi ya. Dan ini sangat membuat kaget para mukibin ya. Ya sebenarnya DNA itu sama kayak golongan darah. Kalau kalian tahu golongan darah apa jenisnya, tipenya apa, kan harus tes dulu, dicek dulu, dipastikan dulu, baru bisa mengaku atau bilang. Kalau belum dicek, belum dites golongan darahmu apa, kamu bisa ngomong sama orang? Nggak bisa. Dasarnya apa? Nah, ini untuk golongan darah yang kecil aja ya. Apalagi tentang nasab. Kalau nasabnya nggak ngaku-ngaku cucu Nabi, kita nggak mempermasalahkan siapapun orangnya. Nggak akan mempermasalahkan. Ini masalahnya adalah berkaitan dengan mengaku-ngaku cucu Nabi. Kalau orang mengaku sudah mengaku, itu namanya harus dicek kebenarannya. Ya, mari kita lanjutkan. Pakar ilmu DNA dari Yaman, Dr. Abdullah Al-Suhaibi mengungkapkan fakta bahwa beberapa keluarga di Yaman yang menyebut dirinya Banu Hashim, bahkan keturunan Nabi Muhammad, sebenarnya keluarga tersebut sama sekali bukan dari keluarga Bani Hashim. Bahkan leluhur mereka bukan dari orang Arab. Ya, saya ulangi lagi ya. Leluhur mereka bukan dari orang Arab, baik Kohton maupun Adnan. Ya, seperti yang dikutip dari Yaman Press, sebagian orang menganggap pendapat ini adalah suatu tuduhan yang bertentangan dengan ilmu nasab yang belum punah dan masih dijadikan pegangan di dunia Arab. Sebagian lagi mendukung Al-Suhaibi dan menyatakan bahwa ilmu itu tidak mempunyai agama dan bahwa DNA merupakan dalil yang sangat kuat dalam kriminologi. Dari situ untuk nasab pun akan sangat kuat ya. Ilmu DNA ini sudah dari ilmunya udah paling canggih lah ibaratnya kan. Nggak mungkin keliru lah. 99,9% akuratnya. Ya mungkin 0,1% keliru, tapi kan itu udah nggak mungkin lagi lah, jauh. Menurut Al-Suhaibi, dinasti Arab termasuk dalam haplogrupnya C ya. Tepatnya J1 atau lebih jelasnya JM267. Artinya siapapun yang hasil tes DNA-nya ada di haplogrup J, berarti dia berasal dari dinasti Arab. Namun hasilnya harus di bawah mutasi M267 atau mutasi apapun, mutasi ini turun ke bawah. Misalnya orang yang hasilnya JP58 atau JZ1884. Hasil ini adalah orang dinasti Arab karena semuanya jatuh di bawah mutasi M267. Al-Suhaibi menambahkan setelah para pakar memberikan pernyataan ilmiah, banyak dari mereka yang menarik diri dari proyek penelitian. Itu terkait setelah para peneliti mencapai pembagian kelompok manusia yang lebih akurat dan dinasti Bani Hashim ditentukan lebih tepat. Mereka yang mengaku sebagai Bani Hashim kemungkinan telah menarik dari hasil tes DNA mereka setelah menjadi jelas bahwa garis keturunan mereka adalah salah atau palsu, dan bahwa mereka sama sekali tidak bisa menjadi Bani Hashim, dan dalam banyak kasus mereka sama sekali bukan berasal dari Arab.
yang membenarkan bahwa dia dapat memperoleh beberapa hasil yang mereka mengaku bahwa dari Bani Hashim dari Yaman yang sebelumnya berada di luar garis keturunan dan asal usul Arab, bahkan tidak ada Arabnya sama sekali ya guys. Itu sangat miris sekali kita ini kalau berdasarkan DNA. Terus Al-Zuhaibi melaporkan bahwa keluarga-keluarga ini telah memalsukan garis keturunan. Nih, memalsukan garis keturunan Bani Hashim untuk memeras warga negara mendapatkan hak istimewa dan mengklaim hak ilahi untuk pemerintah. Di bawah ini adalah beberapa hasil tes DNA dari yang mengaku Bani Hashim Yaman ya. Yang pertama, sampel dari seorang keluarga Al-Junaid menghasilkan EL117. Kode ini sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam garis keturunan J. Asal-usul kode ini tidak berasal dari Jazirah Arab ya. Ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania termasuk Eropa Selatan. Selain itu 30% Yahudi Timur Sephardic termasuk dalam garis keturunan ini. Oke guys, kalian dengar ya. Contoh seseorang dari rumah Al-Saqaf Bani Habib Balwi ya, ini ya. Terah ini juga haplogrupnya GM201 ya, GM201. Jadi terah ini juga sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam dinasti J. Jauh ya. Asal usul dinasti ini tidak berasal dari Jazirah Arab. Dinasti ini berasal dari apa yang mereka sekarang dikenal sebagai Iran. Dan sebagian besar masih ada di Iran meskipun munculnya dinasti ini di Israel dan beberapa wilayah di Jazirah Arab, dan mungkin merupakan akibat dari migrasi orang-orang Yahudi ke Jazirah Arab sebelum Islam dan masuknya sebagian dari mereka ke Islam, pemukiman mereka di sana. Contoh yang ketiga, seseorang dari keluarga Syaraf Al-Din ya, Syaraf Al-Din keturunan Al-Hadi Al-Rasi Sada dari silsilah EY 17750. Kemudian yang juga bukan bagian dari silsilah Arab. Meskipun demikian, klaim anggota keluarga bahwa ini mereka adalah Bani Hashim. Ya kalau klaim-klaim mereka jago sekali ya. Hashim yang berarti klaim mereka salah ya. Garis keturunannya berasal dari Afrika Timur dan ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania termasuk Eropa Selatan dan Yahudi Timur. Termasuk garis keturunan ini. Perlu dicatat bahwa hasil pemeriksaan DNA bersifat konklusif dan tidak diragukan lagi. Jadi untuk tes DNA ini tidak bisa diragukan keakuratannya. Menunjukkan asal-usul garis keturunan, faktor ayah adalah penentunya dan ibu tidak ada hubungannya dengan itu. Kemudian, ini membuktikan bahwa sebagian besar keluarga Bani Hashim Yaman memalsukan silsilah mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan dan mengklaim silsilah mereka ke Bani Hashim. Oke. Artikel ini disadur dan diringkas dari artikel yang diberitakan oleh yemenisport.com dengan judul Khabir Yamani Yaksifu Yakikata Hashimi Al-Yaman wa intisabuhum ila Ali al-Bait marji'an ba'duhum ila al-Sulalat al-Yahudiyah. Oke. Baik, dari situ kita bisa melihat langsung atau mendengarkan langsung tentang bagaimana klaim Pak Alawi misalnya klaim mengaku ataupun cuma omong doang, nggak ada datanya guys. Itu adalah penjajahan zaman Belanda ya. Kalian bisa lihat langsung di Wikipedia aja, mereka berkongsi atau bekerja sama atau joinnya sama Belanda ya. Kok aneh, kok organisasi cucu Nabi kok yang mengesahkan mengakui malah Belanda. Kita ini Indonesia loh, pada saat itu 1928 tuh sudah ada Nahdlatul Ulama. 2 tahun sebelumnya itu tahun 1926 Nahdlatul Ulama sudah ada di Surabaya. Lah ini kongsinya bukan malah sama NU tetapi sama
Belanda. Ini kan sebuah kekonyolan yang sangat aneh gitu loh. Mereka ini sudah kong kali kong Belanda sama Balawi ini. Dari dulu guys, 1926, 28. Jadi sekarang sudah ratusan tahun ya, ibaratnya mereka sudah mengakar. Oke, apalagi udah turun temurun berapa keturunan ya. Mereka akan beranak pinak di Indonesia. Jangan biarkan kita lawan. Lawan dalam arti data ya. Lawan dalam arti data ilmiah, bukan lawan provokasi. Karena sudah ini sudah mulai gerakan di mana-mana ya. Saya menghimbau kepada para santri semua dari seluruh wilayah ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya kan, sampai Papua dan seluruh Indonesia untuk bersatu untuk segera meninggalkan klan-klan Ba'lawi. Oke? Karena apa? Yang mengakui itu Robito Alawiyah ya kan. Nasabnya khusus Alawiyah. Ini sesuatu yang aneh itu. Kalian bisa menyimak secara langsung ataupun dibaca lah. Makanya literasi yang dibaca supaya kalian tahu secara objektif dan secara seimbang gitu loh. Dibuka mata hati pikiran supaya kalian bisa memahami dunia ini sangat luas. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.